Halo teman-teman dari investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Minggu 30 April 2023. Cuma nanti kita akan bahas konten kemarin Jumat 28 April 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti kasih jawab kalau saya ada waktu. Lalu jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham. Saya cuma analisa harian Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke. Sebelum kita masuk ke transaksi, berhubung masih dibuka dan hari ini adalah hari terakhir, jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Mei 2023, pendaftaran masih dibuka dan akan dibuka sampai hari ini. Jadi hari ini adalah hari terakhir, 30 April 2023, pendaftaran terakhir akan saya buka sampai nanti malam jam 12 malam. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk Mei 2023, silakan aja segera teman-teman bisa cek video buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video pendaftaran grup Telegram CCS Mei 2023. Nah, teman-teman tinggal klik videonya, simak infonya, dan tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi untuk mendaftar. Seperti itu. Jadi buat yang pengen mendaftar, silakan segera karena hari ini adalah pendaftaran terakhir. Oke. Jadi silakan. Oke, kita akan langsung masuk ke transaksi. Seperti biasa, kemarin Jumat cukup ramai ya, walaupun mau libur karena besok Senin juga libur. Tapi surprisingly Jumatnya masih bagus, transaksinya 12,9 triliun dengan pergerakan asing masih net buy juga 621 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Kemarin Jumat tuh ada BBRI 303,7 miliar, BBCA 150 miliar, Inco 92 miliar, Astra 80 miliar, ICBP 63 miliar, Adaro 53 miliar, MDKA 39 miliar, Yeti Tractor 24 miliar, Mika 19 miliar, KLBF 18 miliar, Alfamart 15 miliar, CTRA 14 miliar, Antam 12 miliar, Dharma 12 miliar, BRMS 11 miliar, BBTN 9 miliar, ASA 9 miliar, Gudang Garam 8 miliar, Cepin 8 miliar, Tower 7 miliar, BRPT 7 miliar juga, Unilever 6 miliar, PTPS 6 miliar, MAPI 5 miliar, Ezetware 3 miliar, Bukalapak 3 miliar, Arto 2 miliar, dan Mayora 1 miliar. Kita lanjut ke yang dijualin asing. Ada SMGR 72 miliar, Telkom 41 miliar, Bank Mandiri 40 miliar, HMSP 31 miliar, Goto 21 miliar, NCKL 20 miliar, Pegas 19 miliar, BBNI 12 miliar, INDF 11 miliar, MTEK 11 miliar, Indosat 8 miliar, BNGA 8 miliar, INTP 8 miliar, ESA 8 miliar juga, INKP 8 miliar, SCMA 5 miliar, Mitratel 5 miliar, Bayan 4 miliar, Era 1 miliar, dan Excel 1 miliar juga. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Cuman ini kebetulan saya baru ini hawanya memang baru bikin sakit ya. Jadi saya pun juga sedang agak kurang fit di hidung, tenggorokan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan di tengah jalan banyak dan lain sebagainya, saya mohon maaf juga. Dan kalau misalkan teman-teman baru ada yang sakit juga, semoga bisa segera lekas fit karena hampir lingkungan saya juga baru pada sakit semua. Hawanya emang baru bikin sakit. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Dimana kemarin Jumat itu IHSG turun 0,43%. Masih on track view-nya, dan kalau menurut saya tidak jelek turun kemarin Jumat itu, karena memang ya kemarin itu resisten ya, 1 kali uji, 2 kali uji, dan membentuk sebuah inside bar. Sekarang udah enak sebenarnya karena sudah ada candle seperti ini ya, kita bisa gunakan konsol inside bar sebagai konfirmasi IHSG saat ini, yang mana tanggal 27 April
candle Kamis 27 April ini kita jadikan support dan resisten, high dan low-nya. Dengan supportnya ada di 6877 atau triggernya ya, dan resistennya ada di 6910 seperti itu. Yang artinya kalau berhasil break dari 6971, kalau berhasil break dari 6971, maka besar potensi IHSG untuk melaju kembali ke targetnya di sekitar 7128. Dan saya sangat setuju ya, karena dari bentukannya dia bikin continuation, reject di resist juga tidak memperlihatkan tanda-tanda tidak kuat dan lain sebagainya. Dan kalau menurut saya sih ini kayaknya mau bikin penan juga nanti ujung-ujungnya. Jadi mungkin besok kan kita buka hari Selasa ya, Senin kita libur, Selasa satu candle lagi, nanti Rabu paling breakout terus menuju ke targetnya di sekitar 7100. Itu untuk skenario bagusnya. Tapi kalau skenario jeleknya ya konfirmasi pertama ketika jebol 6877, dan kalau misalkan 6877 jebol ya ada arah untuk koreksi dulu ya, 6877 6870 ya. Kalau jebol nextnya ada di 6800, baru setelah itu di 6750 untuk support IHSG. Cuman dilihat dari inflow terus juga saham-sahamnya dan lain sebagainya, kayaknya sih kalau menurut saya breakout. Cuman kalau breakout yang pakai saham apa, kayaknya semoga saya benar semoga nggak salah, kayaknya nanti pakai Goto kita breakoutnya untuk 6962 ini. Jadi perhatikan Goto juga, itu kalau menurut saya cukup menarik untuk untuk movers IHSG saat ini. Karena kalau kita lihat juga posisi Big Bang baru kelihatan pada capek. Jadi kemarin Jumat itu candle rehat pada putar balik ya untuk Big Bang sendiri. Ya wajar, mereka juga sudah rally kuat, pasti ada koreksi dulu, retest dulu dan lain sebagainya. Cuman kalau yang baru mau jalan ini sih Goto terlihat menarik, tambah juga dengan market yang bagus. Jadi ya saya rasa bisa diperhatikan juga untuk si Goto nanti. Nah, kayaknya nggak kita bahas lagi Goto hari ini karena kemarin sudah kita bahas ya hari Kamis. Jadi kalau teman-teman cari view Goto, tinggal cek video 2 hari yang lalu aja. Itu view Goto masih ada dan masih on track seperti itu. Nah, itu jadi untuk teknikalnya IHSG, di mana saat ini kita sedang berada di resisten ya. Resisten krusial karena kalau berhasil breakout ya kita reversal juga punya double bottom. Tuh dan ya dengan target terdekat di 7128. Tapi kalau dia jebol ke bawah ya ada arah retracement dulu. Intinya tinggal perhatikan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau dilihat dari catalyst global sih saya lebih mendukung yang breakout. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Gunakan area tadi, resistennya ada di sekitar 6971 dan supportnya ada di 6870 untuk trigger pergerakan dari IHSG. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk IHSG. Kita langsung masuk beberapa sambilan aja. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu. Saya pengen bahas dari SMGR dulu deh. Oke, kita bahas kemarin Jumat SMGR turun lagi. Dia turun 1,24%, candlenya cukup solid. Volumenya pun juga besar dan membesar. Saya melihat indikasi yang kurang enak untuk SMGR ini. Dan sebenarnya kalau SMGR mau jelek, biasanya batu bara mau bagus. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebelumnya SMGR ini dia bottom di area 59. Itu area COVID-nya SMGR, 1 kali kena, 2 kali kena, 3 kali kena. Tapi kalau kita lihat reboundnya semakin melemah, yang artinya menunjukkan bahwa demand di area tersebut semakin menipis. Itu juga menjadi alasan kenapa adanya pattern ascending maupun descending. Di sini dia kena, demandnya kuat, rebound. Kena lagi, demandnya mulai melemah, rebound lemah. Kena lagi, kok reboundnya semakin kecil. Nah, biasanya sudah ada indikasi mau jebol. Dan kalau menurut saya itu dilihat dari volume pun juga SMGR kurang oke arahnya. Dari koreksinya terlihat kuat-kuat dan saya rasa besar potensi SMGR ini untuk jebol area 5850. Nah, kalau sampai jebol 5850 artinya SMGR masih lower low dan artinya dia masih akan ada target ke bawah atau downside dari si SMGR. Karena view kecil sudah sering kita bahas, saya jadi pengen bahas view besarnya aja. Kita coba pakai dari monthly dulu deh. Nah, dan sebenarnya juga SMGR ini memang berada di area area krusialnya dia ya. Ini kalau misalkan sampai jebol bisa dalam beneran ini sekitar 6000 ini. 6000 sampai
5.200 toleransi akhir kalau menurut saya. Kalau misalkan dia jebol, itu bahkan koreksinya baru dimulai, bukan sudah selesai ya, tapi baru dimulai karena dia baru membentuk pattern reversal. Kalau misalkan sampai jebol area tadi 5.000 berapa ini? 5.200 ya. Kalau dia jebol 5.200, habis itu akan ada pullback dan SM Gear akan melanjutkan fase downtrendnya. Seperti itu. Turunnya kira-kira sampai mana Mas? Nah, kita pakai Fibonacci coba untuk view besarnya. Ini low-nya di 955. Kira-kira sinilah sampai high-nya di sini. Dan ya, pas targetnya sekitar 2770 sampai 1735. Jadi itu perhatikan aja area krusial dari SM Gear. Kalau dari Fibonacci sih, kalau tadi dari price action sih di 5.200 ya. Cuman kalau dari Fibonacci ternyata di 5.325. Artinya saya rasa kita bisa gunakan Fibonacci-nya juga. Range 53 sampai 52 itu ada support krusial si SM Gear. Kalau dia jebol di sana, berhati-hati dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya untuk kemarin Jumat. Price actionnya jelek pun juga akumulasinya auto jelek ya. Sangat disayangkan dengan sebelumnya ada akumulasi bagus, sekarang sudah mulai distribusi dengan cukup masif. Jadi ya hati-hati aja, perhatikan area tadi dan jangan denial sih kalau menurut saya. Ya, selalu batasi resiko. Itu untuk SM Gear. Goto nggak kita bahas dulu. Kalau teman-teman cari view-nya Goto bisa cek video kemarin Kamis ya. 2 hari, 1 video sebelum ini. Ini kan video Jumat. Nanti teman-teman tinggal cek video sebelum ini. Itu ada video Kamis, itu ada pembahasan Goto. Tinggal teman-teman cek untuk skenario-nya. MTech belum pengen saya bahas, Indosat sudah saya bahas kemarin. INTP lain daripada si itu ya. Apa namanya? SMGR, tapi belum pengen saya bahas juga. ESA 695 selama nggak jebol oke. INKP udah saya bahas juga. SCMA lama gak kita bahas nih. Oke, boleh. Untuk yang dijualin asing sama kita bahas SCMA ya. SCMA Surya Citra. Oke. Monthly-nya juga ternyata kurang bagus SCMA ini. Ternyata dia habis rally kuat banget ya di tahun berapa ini? 2009. Dan oke, kita masuk ke view kecil dulu. Saya pengen ulangi coret-coretan ya. Dimana sebelumnya kita mulai aware di SCMA itu kalau menurut saya di sini setelah corona ini ya. Karena sebelumnya juga sahamnya downtrend, kurang menarik, dan ketika bottom di Covid itu dia naiknya cukup signifikan. Dari 120 rupiah dia naik sampai ke 500. Itu sebelum stock split ya. Kalau nggak salah sekitar 1000-an waktu itu. Atau berapa ini? 1:5. Artinya ya dari sekitar 600 rupiah sampai sekitar 2.500-an waktu itu rally-nya si SCMA. Ya itulah pokoknya. Intinya dia rally kuat setelah bottom di Covid kemarin, dan setelah itu dia stock split, terbentuk double top 1, top 2, dan akhirnya dia reversal sampai sekarang. Sempat sideways lama, dan saya pun juga berharap ya, jujur waktu sideways kemarin itu arahnya bagus SCMA ini. Dia mau breakout ke atas. Cuman ya market berkata lain. Ternyata SCMA jebol ke bawah, dia keluar dari sideways besarnya, dan akhirnya sekarang turun sampai 165. Setelah melihat view besar tadi, saya jadi ngerti kenapa kok kemarin sideways-nya itu nggak ke atas ya. Karena sebelumnya mungkin saya lihat SCMA itu cuma dari sini doang gitu. Nah ini view-nya udah menarik kalau dari sini, karena dia udah kena area retracement ya, walaupun nggak berhasil reversal. Cuman ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan dari big view-nya, dimana kebetulan kita tadi main ke monthly, ternyata SCMA ini jauh dari bottom sebenarnya. Kalau kita gunakan rally awal dari SCMA. Nih ya, kalau bottomnya retracement besarnya ya berarti di sini 40 rupiah. Di bawah 50 ini. Mau masuk papan akselerasi. Cuman ya belum tahu juga ya, biarkan market yang mengkonfirmasi. Nah, kita kembali lagi ke view-nya SCMA. Kita bahas spesifik view kecil ya, dimana kemarin dia sempat sideways dan range-nya cukup lebar, enak buat tektok waktu itu.
200 rebound, 200 lagi rebound lagi, 200 lagi rebound lagi, dan akhirnya dia jebol dan sekarang turun sampai 165. Kalau kita lihat strukturnya jelas masih downtrend karena dia masih punya lower high, lower low, dan seterusnya seperti itu. Satu hal yang cukup menarik kalau kita nggak pakai big view, saat ini sudah mulai masuk area kuat ya untuk si SCMA ini, karena sebelumnya dia juga konsol di sana ketika COVID kemarin ya. Setelah rebound COVID dia sempat konsol dan sekarang sudah menyentuh area konsolidasi tersebut seperti itu. Nah untuk sekarang sih karena belum kelihatan bottomnya ya, menurut saya sih lebih baik wait and see dulu aja, karena juga belum terlihat ada indikasi yang menarik dari SCMA kalau menurut saya pribadi seperti itu. Kalau big view hari tersebut juga pasti support 162. Kalau misalkan ada respon harusnya menarik, tapi kalau nggak ada respon ya saya rasa besar dia potensi untuk uji 119, dan bahkan besar juga potensi dia bakalan jebol 119 kalau dilihat dari big view-nya seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja dan jangan lupa selalu gunakan area tadi. Kita lihat dalamnya, price action orang bagus, transaksi pun juga auto jelek, jadi nggak ada masalah sama sekali. Yang penting selalu batasi resiko. Itu untuk SCMA. Kita lanjutkan, saya pengen masuk ke yang dibeli asing untuk kemarin Jumat. Saya pengen coba cek Inco, lama nggak saya bahas, cukup naiknya lumayan. Inco. Nah, oke, sekarang kita bahas. Inco kemarin Jumat dia berhasil naik 5,68% dengan candle yang bagus dan volume yang sangat bagus ya. Terakhir Inco koreksi, ini kita bahas ya. Waktu itu dia jebol dari 6.900, dia jebol 6.900, pullback lalu dia terkoreksi, turun sampai 5.900 dan sekarang naik lagi sampai 6.975. Nah, saya pengen ke view kecil aja untuk si Inco ini, dimana saya tarik Fibo dari 7650 sampai koreksinya kemarin di 5925 dan terbentuk sebuah area retracement seperti ini. Nah, menurut saya satu hal yang menarik dari Inco, dia sudah breakout structure karena sebelumnya di sini ada high di 6925 sedangkan dia sudah close di 6975. Artinya misalkan nanti ada reject bisa dipantau juga retracementnya dari si Inco ini karena dia sudah ada breakout structure. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang dia sudah mulai masuk area pullback 6950 sampai 7250. Kalau misalkan dia berhasil lewat itu harusnya bakal cakep. Tapi kalau misalkan ada retracement coba kita pantau dulu. Siapa tahu ada setup menarik untuk entry. Artinya kalau misalkan teman-teman punya barang si Inco ini bisa perhatikan 6950 sampai 7250. Apakah ada perlawanan atau tidak di sana? Kalau berhasil break itu bakalan cakep, tapi kalau ada reject, ada arah untuk retracement dulu dan jangan lupa selalu jaga TS-nya juga. Seperti itu. Untuk resist bisa gunakan Fibo ini 6950, 7250, 7650, baru 84 sampai 89. Sedangkan untuk support saya rasa dia masih di sekitar sini 6700. 68 sampai 67, baru setelah itu 65, baru 64 sampai 63 seperti itu. Untuk sekarang view-nya kecil dulu karena kalau untuk view besar cenderung baru sideways juga Inco ini ya. Seperti itu, dia punya higher low, punya lower high juga. Jadi ya, yang penting sama batasi resiko, gunakan area-area tadi. Kita lihat dalamnya, ternyata transaksinya cukup menarik. Inco ini terjadi akumulasi yang cukup signifikan, bahkan sampai kemarin Jumat breakout duduk di atas moving average dengan bagus. Dan ya kalau dilihat dari transaksinya, data tambahan, saya rasa besar potensinya untuk breakout area pullback ini. Jadi ya barangkali dia mau ke 84 bisa juga. Yang penting itu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk Inco. Kita lanjut, masih banyak yang kena trap ya. Ada yang udah kita bahas, MDK juga udah, Unit Tractor dividend trap, Alfamart kemarin juga sudah, Antam, BRMS, Asa ini bagus sebenarnya kalau menurut saya. Coba kita bahas ya Asa ya. Ini kita kemarin sempat predik future-nya juga. Kalau teman-teman masih ingat ya, cuman itu konten beberapa bulan lalu. Yang jelas waktu itu sudah saya bilang di area sekitar 600 sekian itu Asa sudah menarik. Kenapa? Karena yang pertama dia kena uptrend line. Nih, di sekitar sini dia kena uptrend line. Lalu yang kedua dia juga kena area retracement. Nah, ini kan
765 sampai 700. Itu area retracementnya si ASA. Jadi dia kena 0,618 ditambah juga dengan uptrend line. Makanya dia sekarang terlihat mau ada potensi penguatan. Nah, kita bahas price actionnya, di mana si ASA ini juga masih saham downtrend. Ntar, ini yang mana yang kita pakai? Oh, ada dua ini. Nah, kita bahas dulu aja, baru kita tarik Fibo-nya. Di mana ASA ini saham downtrend karena dia punya structure lower high, lower high, lower dan seterusnya. Tapi kemarin di area 685 ASA ini sudah membentuk bottom karena dia sudah kena sekali, dan ketika kena dua kali dia sudah rebound. Yang artinya yang sebelumnya ASA ini saham downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya, sekarang dia sudah mulai masuk ke fase sideways pada range atau time frame kecilnya. Low, high, same low. Nah, tinggal PR sekarang adalah ASA ini harus menyentuh same high-nya untuk masuk ke structure sideways. Nah, kalau misalkan dia kena sideways lalu 1035 lalu dia berhasil breakout, artinya apa? ASA sudah punya pattern reversal karena dia sudah punya same low dan juga higher high. Seperti itu. Jadi ya kalau mau konfirmasi pada view besarnya, ASA ini harus breakout area 1040. Kalau sampai breakout 1040, kalau retracement wajib dipantau karena dia sudah muncul konfirmasi. Seperti itu. Nah, untuk view besar kita lihat ya, ini kan ASA ada beberapa sinar parabolik, beberapa downtrend lainnya dia. Dan kalau kita lihat yang breakout baru yang sini doang, garis yang ini, yang sini masih belum, yang sini pun belum juga. Jadi maka dari itu kita tarik Fibonacci-nya dari sini, ini high-nya sampai low-nya kemarin ya, di sini. Tuh. Nah, ini saya pasin deh. Ini high-nya 2930. Ini 2930. Aduh, ngepasinnya susah deh, 2940 lah, biarin. Sama yang bawah kemarin di 680 kalau nggak salah. Ya, 680, jadi udah bener. Dan ini adalah beberapa resisten dari si ASA. Terdekat di 960, baru setelah itu konfirmasi di 1040-an ya. Baru di 1190 sampai 1415 untuk view pullback-nya. Dan berdasarkan view ini, ASA ini berpotensi naik sampai ke sini. 2000 sampai 1680 kalau dia mau pullback seperti itu. Itu untuk view kecil, untuk view besar, sorry. Nah, untuk view kecil kita bisa tarik Fibonacci juga untuk mencari target dari si ASA ya, karena dia kemarin sudah berhasil breakout. Kita tarik dari atas 1035 sampai low-nya kemarin di 690. Dan ini adalah beberapa resist dari si ASA. Dia sudah mulai masuk area pullback, which is bukan area entry yang bagus, jelas. Tuh, dan ya, kalau berhasil lewat 950, nextnya 1035, baru setelah itu targetnya di 1200. Saya pribadi sedang pakai skenario yang ini, kalau misalkan berhasil ya, gini. Nanti ketika pullback, entry lagi, baru masuk ke swing besarnya. Cuma untuk sekarang target pribadi 1200 dengan konfirmasi kalau dia berhasil breakout 1035 seperti itu. Nah, support ASA sendiri saya rasa masih di sini 885, baru setelah itu di area 830 sampai 810 itu untuk support dari ASA. Sedangkan untuk resisten tinggal gunakan Fibo yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Ya, yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk sekarang PR-nya adalah melewati area pullback. Karena kalau misalkan dia besok masuk area pullback, udah masuk ya, ada reject kuat, wah itu gagal semua view-nya. Tapi kalau misalkan dia berhasil lewat, berhasil breakout, misalkan dia sampai 1035 deh. 1035 terus koreksi gimana mas? Ya berarti ASA baru dalam fase sideways. Same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Yang bagus memang kalau dia break dari 1035, seperti itu. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Jadi kita hanyalah batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, moving average mulai bagus, transaksi pun juga mulai bagus, dan ya itu untuk si ASA. Kenapa ini Stockbit nih? Coba saya refresh. Saya coba login dulu ya. Ini saya pause bentar. Oke. Udah saya coba-coba, cuman tidak bisa login, nggak tahu ya, mungkin maintenance mumpung minggu-minggu market nggak buka,
Yang jelas saya coba tadi tulisannya errornya dari Stockbit-nya sih. Ya, kalau gitu mungkin itu dulu aja untuk konten kali ini ya. Ini akan saya upload hari Minggu. Tadi bagi teman-teman yang masih pengen mendaftar grup Telegram buat bulan Mei, silahkan tinggal cek video di durasi di awal tadi. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf dan salam cuan.